siang, Bapak. Ya, siang. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah. Di sini saya mempunyai pertanyaan wawancara. Nomor 1. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi guru? Bismillah. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Ya. Untuk nama saya Pak Afif, dan alhamdulillah saya saat ini sudah mengajar menjadi wali kelas, dan sudah jalan di tahun kelima. Ya, untuk hal yang menarik bagi saya untuk menjadi seorang guru itu tentunya adalah amal jariahnya, ya, pahalanya, karena seperti kita ketahui bahwasanya salah satu amalan yang akan terus mengalir bagi seorang manusia ini untuk agama, untuk orang-orang yang beragama muslim, tentunya adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi karena kita ketahui bahwasanya kita tentunya sebagai seorang manusia ini sangat butuh sekali terhadap pahala yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima pahala tersebut. Ya, itu jalan satu-satunya saya memang memilih untuk menjadi sebagai guru seperti itu. Silakan. Gitu ya, Pak. Nomor 2-nya yaitu sudah berapa lama Bapak mengajar dan di mana saja pernah mengajar sebelumnya? Ya, untuk pengalaman sendiri ada kurang lebih sekarang di jalan tahun kelima, berarti sudah ada 4 tahunan pengalaman. Untuk sebelum pernah ngajar 4 tahun di Bekasi, kemudian yang sekarang tahun kelima di Jakarta Selatan, seperti itu. Nomor 3, di sini menurut Bapak apa saja tantangan besar dalam mengajar? Terus bagaimana Bapak mengatasi tantangan hal tersebut? Ya, untuk tantangan mengajar ini bisa dibilang relatif, ya, maksudnya tidak mutlak, karena memang untuk tantangan mengajar di sini banyak faktornya. Kalau untuk dari guru itu sendiri tentunya kembali lagi ke sekolah, biasanya fasilitas, yaitu itu mempengaruhi sekali. Kemudian juga keilmuan dan juga pengetahuan dari seorang guru ini juga tentunya sangat diharapkan untuk terus selalu ditingkatkan gitu, yaitu dia guru juga memang juga selalu wajib untuk terus belajar, seperti itu. Ini dari guru, sekolah, kemudian lingkungan. Nah, ini juga sama, lingkungan di mana anak itu tinggal ini juga salah satu faktor besar yang mempengaruhi anak. Dan terakhir biasanya adalah orang tua, ya, orang tua, karena di sini banyak pengalaman itu kami dapati sebagai seorang guru, ya, dari pengalaman sederhana saja, memang masih sedikit, terutama orang tua yang keduanya ini bekerja, sehingga tidak ada yang membantu anak atau mengawasi anak belajar di rumah. Nah, ini yang juga, yaitu tadi kenapa saya bilang itu relatif, ya, karena tidak mutlak, banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa terjadi di dalam di dalam satu kelas, ya, itu saja. Nah, kalau untuk bagaimana menghadapinya, tentunya kalau untuk guru, yaitu tadi biasanya kami memang ada beberapa pelatihan di sekolah-sekolah itu hampir rutin, ya, pelatihan-pelatihan seperti itu. Ada juga dari pemerintah, biasanya di platform Merdeka Belajar ini juga ada. Kemudian yang kedua, kalau dari sekolah fasilitas itu biasanya ada dana BOS tersendiri. Yang ketiga tadi dari orang tua. Nah, kalau dari lingkungan terlebih dahulu, mungkin lingkungan dan juga orang tua ini kami hanya bisa komunikasi aktif, ya, dengan kedua orang tua, bagaimana mereka bermain, jam berapanya, dan juga yang lainnya, karena memang ketika anak-anak itu tidak ada yang mengawasi, atau mungkin juga cukup lupa diri akan statusnya sebagai pelajar, sehingga bermain tanpa waktu, ini juga tentunya menjadi sebuah keprihatinan sendiri, ya, buat para guru gitu, terutama buat anak-anak muridnya. Jadi disinilah pentingnya kita komunikasi aktif dengan orang tua, walaupun
kita juga mengetahui bahwasanya orang tua ini sudah sibuk ya, keduanya seperti itu. Kemudian tadi ini cukup ya. Jadi tadi untuk hambatan dan juga bagaimana solusinya ini secara umum saja, karena ketika di teknis di lapangan itu nanti bisa berbeda-beda sih ya. Soalnya terakhir, Terus soal nomor 4, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? tadi sudah. Oke. Terus nomor 5-nya, apa ada pengalaman yang paling berkesan selama mengajar? Banyak sih kalau pengalaman mengajar ya, terutama saya sendiri pengalaman itu lebih banyak di kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, 3. Untuk kelas bawah ini biasanya lebih banyak seru dan asik tuh ketika di kelas ya, terutama ketika mereka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang mungkin bisa dibilang tuh terlalu polos jawabannya, atau lugu ya, atau masih jujur banget gitu lah ya. Kalau misalnya secara bahasa tuh kadang hal-hal yang tentunya tidak perlu dijawab pun juga mereka jawab gitu. Nah ini beberapa apa tadi tentang hal-hal yang berkesan ya ketika mengajar ini untuk di kelas teman. Kemudian dan lagi biasanya ketika kita study tour atau field trip atau team class bisa disebut. Nah ini juga sama nih, banyak sekali biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka ini yang memang kritis ya, seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai guru juga harus siap-siap dengan berbagai alasan ya menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Nah kemudian saya banyak bisa dibilang, kemudian berikutnya lagi biasanya ketika mereka cerita-cerita tentang pengalaman liburan, kemudian kegiatan di luar sekolah bersama keluarga dan yang lain, ini tentunya banyak banyak sekali ya, nggak bisa disebutkan ya, cuman ini seperti itu. Lebih paling berkesan tuh ya paling di kelas aja sih, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Afif sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Semoga Bapak guru sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mendidik siswa-siswi di sekolah agar menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.